Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Selamat datang di live streaming GPPK Graha Karismata. Kita bersyukur jika masih diberi kesempatan mengikuti ibadah live streaming ini. Mari kita siapkan hati kita agar kita dapat mengikuti pujian dan firman Tuhan hari ini. Saya berdoa, di tengah permasalahan kita, jemaat tetap memandang Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Kami senang bisa menyapa Bapak Ibu meskipun melalui media online. Tetapi percayalah bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Meskipun dalam situasi yang tidak menguntungkan, tetapi percayalah pada saat kita menyembah kepada Tuhan, pada saat kita meninggikan nama Tuhan, di situ tetap ada mujizat Tuhan dan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan pada pagi ini. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, sebab Dia layak kita tinggikan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan Kau Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di tahta-Mu ya Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, takutkan sulit dalam tangan-Mu penebus. Mari kita katakan tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan Engkau Tuhan kami tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Selamatkan jiwa kami, selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu. Mari kita bersama-sama menghadap tahtanya Tuhan. Arahkan hidup kita kepada Dia. Kami sujud di depan tahta-Mu ya Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, takutkan sulit dalam tangan-Mu ya penebus, tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kita katakan tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Mari angkat tangan kita semuanya. Segala puji
kehormatan. Oh haleluya, Engkau Tuhan kami tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan berkorban bagi. Mari kita katakan, maka jiwa kami memuja ya Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita katakan, tiada satu pun tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan, Engkau Tuhan kami tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kerajaan mulia dan berkorban bagi kami ya Tuhan. Maka jiwa kami memuja ya Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mari sembah Dia, kami tinggikan Engkau Yesus. Layaklah Kau Tuhan, kami sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkaulah yang kudus, layak disembah. Bersama-sama katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah
Engkau layak kami sembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Siap memuji Tuhan saudara? Amin. Siap memuji Tuhan. Bersama-sama katakan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan amin. Satu suara kami nyatakan, Kebesaran-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Mari kita satu hati. Satu hati katakan, kerajaan-Mu dekat selama. Katakan bersama-sama, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan memberitahu selama. Bersama-sama. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Mari kita satu suara. Satu suara menyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan ya Tuhan. Haleluya. Satu hati. Satu hati. Kerajaan-Mu selamanya. Bersama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Tuhan selamanya. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang terbaik, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Sebab ada Roh-Mu Tuhan yang selalu menjaga kami dan menemani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang ya Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu. Dan
Kami buka hatiku, buka untuk jamahan-Mu berserah di hadirat-Mu ya Tuhan. Yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka haleluya, ku buka hati, ku jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil hati, seluruh hidupku di hadapan-Mu menyembah-Mu. Ku buka jamah kami, jamah Tuhan, jamah Tuhan, satu persatu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati Tuhan. Kau ambil alih Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, di altar-Mu. Ku buka siap Tuhan. Kami siap Tuhan, apapun Tuhan situasi yang kami hadapi.
Kami percaya pada kuasa Tuhan. Kami percaya pada perkataan Tuhan. Jamah kami Tuhan satu persatu Tuhan, jamah kami. Kalau pagi ini ada yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sendiri yang datang Tuhan, Kau sendiri yang menjamah siapapun kami Tuhan. Kalau kami ada yang beban berat Bapa, Engkau Allah kami El Shaddai Tuhan. Engkau Allah El Shaddai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa sujud kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami serahkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, Shalom sidang jemaat yang kami kasih dan yang kami rindukan. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita via streaming. Kita sebetulnya sudah sangat merindukan kita bisa berkumpul bersama-sama, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dalam satu atap bersama. Tetapi karena situasi yang belum mengizinkan, kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing tanpa mengurangi rasa sukacita, hasrat kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di tengah berita-berita yang kita mendengar menjadi kabar buruk, marilah kita akan mendengar berita sah. Masih dalam situasi kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, maka firman Tuhan akan saya hubungkan dengan kenaikan Tuhan ke surga. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh membuka hati untuk berkat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan memberkati kami, menguatkan kami, dan membawa kami lebih dekat dan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya juga ada di rumah, masih di rumah saja atau stay at home. Dan saya ingin membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya bagikan bertemakan menangkap esensi kenaikan Yesus ke surga. Menangkap esensi kenaikan Yesus ke surga. Nah, karena kita masih dalam situasi kemarin Jumat beribadah untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga, dan kita sedang menunggu tentang hari pencurahan Roh Kudus. Baik, saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga 53, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Iman Kristen kita didasari pada kelahiran Kristus. Ia pernah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Lalu yang kedua, landasan iman kita adalah mengenai kematian. Bahwa Yesus telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Yang ketiga adalah kebangkitan. Ini sesuatu yang luar biasa untuk menunjukkan siapa Dia. Bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu mengalahkan maut. Ya, kita memperingati pada hari kebangkitan Kristus, dan pada Jumat kemarin kita memperingati tentang kenaikannya ke surga. Ini bukan ilusi, ini bukan dongeng, tapi ini sebuah realita yang dicatat oleh para kekasih-kekasih Kristus yang adalah murid-muridnya, orang-orang saleh. Kejujurannya terbukti sehingga kredibilitasnya tidak diragukan lagi mengenai catatan-catatan yang diberikan kepada kita yang menikmati sampai hari ini. Baik, ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan mengenai menangkap esensi kenaikan Kristus ke surga. Yang pertama, pada waktu kita memperingati kenaikan Kristus adalah berkat dari kenaikan Yesus itu sendiri. Yang terambil dari ayatnya 50 dan 51 yang mengatakan demikian.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Haleluya. Sebuah perpisahan yang luar biasa, ya, yang sangat fenomenal. Orang mencoba ingin mengcopy paste tentang peristiwa ini, tetapi sia-sia karena tidak ada bukti, tidak ada saksi yang melihatnya. Tetapi Yesus membawa banyak orang. Catatan Alkitab mengatakan kurang lebih 500 orang berada di sekitar Yesus dan menyaksikan kenaikannya ke surga. Nah, apa yang terjadi sebelum sebuah farewell, sebelum peristiwa perpisahan itu? Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, sesuatu yang luar biasa sebelum Yesus meninggalkan orang-orang yang ia cintai, yang selama 3,5 tahun hidup dalam pelayanan bersama Kristus, suka dan duka bersama dengan Kristus. Maka hari itu mereka harus berpisah dengan yang dikasihinya. Nah, kata memberkati itu dalam tulisan Yunani digunakan kata eulogio. Eulogio artinya to consecrate a thing with solemn prayers. Artinya berkonsentrasi untuk sesuatu dengan doa-doa yang kusuk. Wow, ya. Dikatakan dia menumpangkan tangannya. Eulogio. Artinya bahwa secara khusus, secara kusuk, sebelum ada perpisahan dengan murid-murid yang dikasihnya, ia memberkati mereka. Memberkati murid-murid. Dia tidak ingin bahwa ia meninggalkan muridnya begitu saja. Ia ingin menaruh blessing kepada para murid-muridnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Betapa indahnya ayat ini. Betapa baiknya Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan menaruh berkatnya kepada orang-orang yang dicintainya. Yaitu kita semua atau murid-murid Kristus pada waktu itu. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 18. Itu bukti betapa cintanya Tuhan atas kita orang percaya pada waktu ia kembali ke rumahnya. Naik ke surga. Yohanes 14:18 mengisahkan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Saudara, inilah sebuah janji. Ya, cinta Tuhan kepada kita bahwa Dia berjanji. Pada waktu Dia naik ke surga, Dia mengatakan tidak akan meninggalkan kamu. Ini rupanya sebuah pernyataan, sebuah nubuatan yang Tuhan berikan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada murid-muridnya, kepada kita yang ada dalam dunia yang sulit ini. Apalagi kita sekarang ini sedang menghadapi situasi dunia yang begitu sulit. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Dan ke depan dunia ini akan semakin sulit. Kita butuh Roh Kudus dan Roh Kudus diberikannya untuk kita. Itu tanda, bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi dan memberkati kita. Nah, saudara, ada cerita yang lain mengenai perpisahan, ya, mengenai dalam doa, dalam ibadah-ibadah, di mana selalu diakhiri dengan berkat ilahi, berkat Tuhan kepada jemaat Tuhan yang akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan biasanya berkat itu diambil dari nats yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-14. Dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Inilah sebuah berkat atau blessing yang disampaikan kepada umat Tuhan yang beribadah
Ini juga diambil dari kitab Korintus tadi yang saya sebutkan. Bahwa Paulus di akhir tulisannya di kitab Korintus kepada orang-orang di Korintus, ia menaruh berkat dari Allah Tritunggal, dari Bapa, dari Kristus sebagai anak, dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Itu hal yang sama seperti Tuhan telah tunjukkan bahwa sebelum ia naik ke surga, ia memberkati mereka. Haleluya. Tentu murid-muridnya sangat senang kalau ada bersama dengan Kristus. Karena apa? Pada waktu mereka tidak ada makanan, Kristus bisa membuat mujizat 5 roti dan 2 ketul ikan, di mana mereka makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul dan banyak lagi. Waktu mereka susah ada penghiburan. Yesus memberikan banyak mujizat-mujizat yang dilihat, yang dialami oleh para murid-muridnya. Dan sebelum Yesus naik ke surga, haleluya, ada blessing untuk murid-muridnya. Ada berkat buat saya dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekaliannya. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti, jangan pernah meninggalkan Kristus, jangan pernah berhenti mengasihi Dia. Tetaplah mengasihi Dia, karena Dia begitu mengasihi kita. Yang kedua, mengenai esensi yang harus kita tangkap pada waktu Yesus naik ke surga adalah reaksi terhadap kenaikan Yesus. Tentu ini dikaitkan dengan mereka yang menjadi saksi mata. Kita melihat sebuah tanggapan atau reaksi mereka pada waktu Yesus itu membawa ke Bukit Zaitun di luar kota Betania, dan kemudian tiba-tiba Yesus dengan secara ajaib, ya, secara ilahi, tiba-tiba tubuhnya terangkat. Lalu setelah dia terangkat, mereka dalam bahasa Inggris itu termangu-mangu. Bahasa Indonesia mengatakan mereka kagum. Ini belum pernah mereka lihat. Ada orang bisa mengatasi hukum gravitasi, hukum alam. Memang Yesus Tuhan di atas hukum alam, sebab Dia adalah Tuhan. Nah, reaksi mereka ada terdapat dalam ayat yang ke-52. Dalam ayat 52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya. Tentu perpisahan itu sebuah waktu yang kurang menyenangkan. Tetapi Alkitab mencatat, merekod tindakan atau reaksi dari para murid-murid Kristus yang sudah tidak akan melihat wajahnya, tidak akan merasakan lagi sentuhan tangannya, nasihatnya, ya, atau tegurannya. Tetapi apa yang disebutkan? Ada dua hal di situ. Mereka menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah, proskuneo. Ya, hampir-hampir tidak ada dalam Alkitab di mana Yesus itu secara langsung oleh para muridnya sendiri itu menerima sujud sembah. Tetapi di peristiwa ini, muridnya tahu siapa Dia. Lalu mereka mengadakan sebuah tanggapan atau reaksi dengan sujud menyembah kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan. Mereka semakin mengenal Dia. Siapa Yesus itu, ya, yang tiba-tiba terangkat mengalahkan hukum alam. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Ia memberikan respon yang luar biasa, atau reaksi atau tanggapan, yaitu sujud menyembah Tuhan. Kalau kita tahu siapakah Yesus, maka dengan segenap hati, segenap hidup dan jiwa, kita akan selalu menyembah dengan kehausan, dengan kerinduan kepada Tuhan. Reaksi yang kedua adalah dikatakan mereka sangat bersukacita. Haleluya. Tadi saya mengatakan bahwa perpisahan itu sesuatu yang menyedihkan. Sesuatu yang ingin kita hindari. Kalau boleh kita akan tinggal selama-lamanya dengan orang yang kita cintai. Tetapi di mana ada pertemuan, selalu ada perpisahan. Demikian pula dengan Yesus Kristus. Ia harus pulang ke surga karena agendanya selama di bumi ini telah selesai di kayu salib. Dan Ia telah menuntaskan misi yang Ia emban
yang dia pikul dari bapaknya. Dan ia sekarang waktunya meninggalkan para orang-orang yang dicintainya, naik ke surga. Tetapi justru saya melihat, merenungkan firman Tuhan ini, mereka tidak menangis ya. Mereka tidak orang Jawa katakan berbesmili karena perpisahan itu. Tetapi justru sebaliknya, mereka mengatakan sangat bersukacita. Kata sangat bersukacita itu ditulis dalam bahasa Inggris dikatakan dengan kata great joy ya. Great itu besar, joy itu sukacita ya. Sukacita yang besar. Bahasa Indonesia sangat ya. Tapi memahami bahasa Inggris lebih tajam, yaitu great joy. Great joy itu sukacita yang sangat, yang besar. Dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan megas kara. Kara itu sukacita ya. Dan mega itu sesuatu yang besar. Mega mall, tentu mau berbicara mall yang sangat besar. Jadi sukacita mereka itu meluap-luap. Ya, sukacita mereka bukan hanya sekedar sukacita karena mendapat berkat yang material, tetapi berkat yang mengalahkan yang material, yaitu berkat yang sangat besar. Nah, saudara, mengapa? Mengapa mereka bisa melepaskan Yesus yang mereka kasih dengan sukacita yang besar? Sebab ada janji-janji yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat dalam referensi dalam catatan Lukas atau yang lain mengenai hal kenaikan Yesus ini, karena Tuhan mengatakan ia selain memberikan Roh Kudus bagi gerejanya, bagi muridnya, juga dikatakan dia menjanjikan ia akan datang kembali. Ada the great reunion atau reuni yang besar, orang-orang saleh ya. Nanti pada waktu Yesus datang kembali, ia akan dikatakan memakai cara yang sama. Waktu ia naik ke surga, maka ia memakai cara yang sama untuk datang menjumpai murid-muridnya di bumi ini. Dan ada satu tempat di mana di udara kita akan bertemu dengan kekasih kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ini yang membuat para muridnya itu selalu berharap. Kalau kita melihat catatan-catatan penulis-penulis Injil atau dalam perjanjian baru, mereka sangat menantikan hari itu. Sangat menantikan hari reuni itu, kedatangannya itu. Tetapi sampai akhir hayat murid-murid, maka mereka tidak melihat peristiwa itu. Dan sebetulnya kita yang hidup pada masa kini juga menantikan. Kita berharap di masa yang sukar ini ada penghiburan besar. Kita akan mengalami reunion. Ada satu pertemuan Yesus di udara, di mana second coming, kedatangan yang kedua kali itu membuat segala penderitaan hilang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat mengenai tanda-tanda zaman ini, maka kita boleh mengatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus untuk menjemput para orang-orang yang dicintainya, kita tubuhnya, gerejanya itu sudah sangat dekat. Tadi saya mengatakan mengenai catatan Lukas yang lain, saya ambil dalam Kisah 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan, Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Haleluya. Inilah janji bahwa Tuhan akan datang untuk sebuah reuni. Bukan hanya kita yang rindu, Yesus juga rindu kepada kita untuk bertemu. Haleluya. Kalau dia rindu, dia hanya menunggu schedule, jadwal
yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Tetapi tanda-tanda itu ditulis oleh firman Tuhan mengenai waktu kedatangannya. Sebab itu marilah kita dengan tekun untuk menunggu hari reuni besar itu. Sehingga kita tidak berduka. Sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit, jangan pernah kehilangan harapan untuk perjumpaan dengan Tuhan di angkasa pada hari Maranatha. Di mana dikatakan bahwa janji itu akan digenapi. Di mana ada pertemuan besar dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan datang seperti dia naik ke surga. Puji Tuhan. Yang ketiga, implikasi terhadap kenaikan Tuhan. Ya. Implikasinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Ya, mereka mentaati perintah Tuhan. Supaya setelah mereka melihat fenomena yang luar biasa tadi, mereka diminta tinggal menantikan janji Bapa. Ya, tidak disebutkan berapa lamanya, ya, tapi mereka hanya menerima satu mandat untuk mereka tinggal, jangan keluar dari Yerusalem. Mereka harus tetap tinggal di Yerusalem sampai menantikan janji itu. Dan apa yang terjadi? Mereka berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-12, Lukas mencatat demikian. Maka balilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Selot dan Yudas bin Yakobus, ya. Dan Yudas yang lain. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara yang lain. Baik, saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka menanggapi, ya, akan perintah Tuhan untuk menunggu janji Bapa yang disampaikan oleh Yesus untuk bertekun di Yerusalem. Dan mereka bersatu hati, mereka bertekun, mereka berdoa. Implikasi tadi, ya, dari kenaikan ke surga, mereka taat. Ya, mereka taat. Pada hari Kamis kemarin, Bapak Aris menyampaikan mengenai ketaatan. Saya ingin menambahkan, 1 on ketaatan itu lebih baik daripada 1 ton doa. Jadi taat itu penting, saudara. Ya, kita mau taat kepada firman Tuhan seperti murid-muridnya yang taat kepada mandat Kristus. Iya, mereka bersekutu dan sehati menanti janji Tuhan di Yerusalem. Mereka tidak pulang ke rumah, mereka punya keluarga, mereka punya kesibukan. Tapi cinta itulah yang membakar mereka, sehingga mereka mau mentaati perintah Tuhan. Mereka siap, yang selanjutnya mereka siap untuk meneruskan misi Tuhan, ya. Di dalam ayat 8, karena Tuhan mengatakan, Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah mengatakan bahwa ada sebuah
pendelegasian. Mereka akan menunaikan misi, tugas yang diberikan Yesus kepada mereka. Dan saksi sejarah mencatat bahwa mereka adalah pemberita Injil yang luar biasa. Ya, mereka mati syahid, mereka pergi menggenapi apa yang dikatakan Tuhan sampai ke ujung dunia. Thomas dicatat sampai ke India. Oh, luar biasa saudara. Apakah saudara bisa menangkap ini? Ya, menangkap bahwa kenaikan Yesus ke surga itu saudara dapat menangkap implikasinya, yaitu untuk meneruskan misi dari Tuhan, mengabarkan Injil. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini singkat. Kita dibatasi oleh waktu, oleh sesuatu yang fana ini. Mumpung masih diberi kesempatan, mari kita persembahkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Minimal saudara, 1 jiwa. Ini masa penuaian. Memang orang mengatakan ini masa sulit, tapi saya mengatakan ini masa kesempatan. Ini masa penuaian buat Anda dan saya untuk menanggapi cinta Tuhan. Mempersembahkan jiwa yang dicintai Tuhan di hadapannya. Orang berdosa dibawa kepada Kristus. Haleluya. Pertanyaan saya sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Apakah peringatan kenaikan Yesus ke surga hanya menjadi sebuah hari perayaan keagamaan? Seperti agama-agama yang lain yang punya hari-hari tertentu untuk mereka merayakannya. Kita juga merayakan, ini hari kenaikan Yesus, lalu kita beribadah. Saya harap kita akan menangkap esensi tentang kenaikan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang memberkati saya dan saudara dengan kasih-Nya, dengan berkat yang ilahi, berkat yang surgawi. Kalau Anda dan saya sudah berkati, apa respon? Engkau memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, engkau taat kepada Dia, dan engkau mempersembahkan jiwa itu bagi Tuhan. Tadi, atau kita hanya memperingati sebagai perayaan keagamaan, atau sesuatu yang Anda menangkap akan esensi kenaikan Tuhan. Saya berdoa, jadilah orang Kristen yang sesuai dengan tujuan Tuhan, muliakan Tuhan melalui keilahian yang telah dipertontonkan kepada kita semua, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Firman-Mu sungguh luar biasa. Kemarin kami telah beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan. Sebetulnya bukan sekedar kami peringati. Kami mau menangkap esensi daripada kenaikan Kristus ke surga. Kami mau, oh Tuhan, sungguh-sungguh seperti para murid-murid-Mu ya Tuhan, yang mereka mengindahkan perkataan-Mu, mandat yang Kau berikan. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami murid-murid-Mu yang hidup dalam tujuan Tuhan. Berkati kami di masa yang sulit ini. Tunjukkan kedahsyatan-Mu yang menaungi kami semua. Kami tidak ditinggalkan. Engkau sangat suka untuk memberkati kami orang-orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, jemaat yang kami kasihi. Saatnya kita memberi persembahan kita melalui online. Persembahan kita adalah wujud ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan wujud jemaat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Jemaat dapat memberi dengan 2 cara, yaitu dengan scan QR GoPay atau dengan transfer BCA yang terlihat di layar kaca saudara. Kita memberi bukan untuk diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sekarang kami memberi yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu, untuk
semua yang akan diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga berapapun jumlahnya, Engkau berkati Tuhan untuk pekerjaan adamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Shalom Jemaat GPPK Graha Karismata. Kami akan memberikan info sepekan gereja berikut informasinya. Bagi Joy Kids, jangan lupa untuk menyaksikan YouTube Superbook Indonesia karena ada pelajaran menarik setiap minggunya. Juga orang tua diharapkan mendampingi dalam menonton Superbook. Dalam masa pandemi ini, kami berharap jemaat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sel dan pemuritan. Sharingkan jika ada kendala dalam bertemu secara online kepada ketua komsel Anda, agar gereja juga dapat membantu jemaat bersekutu secara online. Kami mengucapkan selamat berulang tahun di bulan Mei ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara dalam bertambah usia 1 tahun ini. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini untuk mendukung gereja menyebarkan Injil secara online. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, baiklah kita akan berdoa serta menerima berkat Tuhan. Tundukkan kepala kita dan arahkan imanmu kepada Tuhan. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang hidup, yang kami percaya. Tidak pernah iman kami bergeser kepada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami, yang kami andalkan. Berkatilah kami domba-dombamu yang hidup pada masa yang sukar ini. Tuhan, lindungi kami dari yang jahat. Biarlah kami diberkati dalam keperluan-keperluan kami. Apa yang kami butuhkan untuk makan, minum, sandang, pangan, bahkan papan, Engkau yang menyediakan. Serta kesehatan Tuhan. Serta kesehatan yang kami perlukan. Jauhkan kami dari terinfeksi virus itu Tuhan. Tapi tutup bungkus kami dengan darah-Mu dan lindungi kami dengan malaikat-Mu siang dan malam. Berkati pekerjaan kami, berkati bisnis kami, berkati rumah tangga kami dengan berkat yang ilahi. Terpujilah nama Tuhan. Berkati hari depan kami, pendidikan kami. Sekarang sidang jemaat Tuhan, arahkanlah tangan-Mu di hadapan Tuhan di mana Tuhan berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga. Pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Daerah kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga diri, salam sehat semuanya. Amin. Selamat Paskah teman-teman. Selamat Paskah Bu Uu, Bu Pendeta, Pak Pendeta, dan guru-guru sekolah dan semuanya teman-teman di Minggu. Semoga diberkati Tuhan dan dilindungi, diberi kesehatan terus teman-teman. Amin. God bless you. Dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kebangkitan Kristus membawa harapan. Selamat Paskah 2020. God bless